Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet dari program studi pendidikan luar biasa, program RPL tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester lisan untuk mata kuliah hakikat kesulitan belajar yang diampuh oleh Bapak Hendri Abdul Kohar SPD MPD. Melalui rekaman video ini saya akan memaparkan pemahaman saya terkait materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menggambarkan pemahaman saya dengan baik. Soal nomor 1. Tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai konsep dasar perbedaan antara learning disability dan learning difficulty. Sertakan contoh konkret dalam konsep pembelajaran di kelas. Perbedaan antara learning disability dan learning difficulty sebenarnya cukup penting dipahami, terutama dalam konteks pendidikan inklusi. Learning disability atau kesulitan belajar spesifik. Learning disability adalah gangguan yang bersifat neurologis dan biasanya menetap dalam jangka panjang. Kondisi ini tidak disebabkan oleh kurangnya motivasi, lingkungan, atau metode mengajar, tetapi ini lebih pada bagaimana otak memproses informasi. Contohnya seperti disleksia, kesulitan membaca, dislakulia, kesulitan berhitung, dan disgrafia, kesulitan menulis. Contoh di kelas, seorang siswa kelas 3 SD sudah mendapatkan pengajaran membaca yang sama dengan teman-temannya, tetapi masih kesulitan mengenali huruf, sering tertukar antara B dan D, serta membaca sangat lambat. Meskipun sudah dilatih berulang kali, kesulitan tetap konsisten. Ini bisa mengarah pada learning disability, misalnya disleksia itu. Ya, selanjutnya itu learning difficulty, kesulitan belajar umum. Learning difficulty lebih bersifat situasional dan sementara, biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan belajar, metode pengajaran, kondisi emosional, dan metode pengajaran lebih menarik. Kemudian kemampuan siswa tersebut meningkat, ini termasuk learning difficulty. Kesimpulan dari jawaban nomor 1 yaitu learning disability berasal dari faktor internal neurologis, cenderung menetap, butuh penanganan khusus. Sedangkan learning difficulty berasal dari faktor eksternal, bersifat sementara, bisa diatasi dengan perbaikan lingkungan atau metode belajar. Pandangan saya sebagai calon pendidik, penting untuk tidak langsung memberi label pada siswa. Guru perlu melakukan yang pertama observasi, asesmen, pendekatan individual. Karena jika salah membedakan, bisa berdampak pada penanganan yang tidak tepat. Siswa dengan learning disability butuh intervensi khusus, sedangkan learning difficulty cukup dengan perbaikan strategi pembelajaran. Selanjutnya nomor 2 itu tuangkan pendapat Anda sesuai
dengan yang Anda pahami mengenai hidden disability. Mengapa kesulitan belajar disebut sebagai hidden disability? Jelaskan implementasinya terhadap cara guru memperlakukan siswa di kelas. Pendapat saya tentang hidden disability. Hidden disability adalah kondisi disabilitas yang tidak terlihat secara fisik, tetapi berdampak nyata pada fungsi tertentu, termasuk proses belajar. Kesulitan belajar learning disability sering disebut sebagai hidden disability karena tidak nampak dari luar. Anak terlihat normal secara fisik, bahkan kadang memiliki kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata, tetapi mengalami hambatan spesifik dalam membaca, menulis, menghitung, atau memahami instruksi. Kemudian, mengapa kesulitan belajar disebut hidden disability? Menurut pemahaman saya ada beberapa alasan. Nomor satu yaitu tidak ada ciri fisik yang mencolok. Perbedaan dengan disabilitas fisik, kesulitan belajar tidak bisa dikenali hanya dengan melihat penampilan siswa. Nomor dua, sering disalahartikan sebagai malas atau kurang usaha. Karena tidak terlihat, guru atau orang lain kadang menganggap siswa hanya kurang motivasi, padahal ada gangguan dalam proses kognitifnya. Nomor tiga yaitu kemampuan yang tidak merata, uneven ability. Siswa bisa sangat baik di salah satu bidang, misalnya berbicara atau menggambar, tetapi sangat sulit di bidang lainnya, misalnya membaca. Hal ini membuat kondisi semakin tersembunyi. Itu keempat, baru terlihat saat tuntutan akademik meningkat. Kesulitan sering baru muncul jelas ketika materi pelajaran semakin kompleks, misalnya saat mulai membaca panjang atau berhitung abstrak. Selanjutnya yaitu ada implikasi terhadap cara guru memperlakukan siswa di kelas. Menurut saya pemahaman bahwa kesulitan belajar adalah hidden disability membawa beberapa implikasi penting. Satu, guru harus lebih peka dan tidak cepat menghakimi. Guru sebaiknya tidak langsung memberi label malas atau tidak mampu. Perlu observasi lebih mendalam terhadap pola kesulitan siswa. Yang kedua, pentingnya asesmen dan identifikasi dini. Guru perlu melakukan identifikasi awal, misalnya dengan melihat konsisten kesulitan siswa, lalu bekerja sama dengan ahli, psikolog, atau pendidikan khusus jika diperlukan. Ketiga yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, misalnya menggunakan media visual atau audio, memberikan instruksi secara bertahap, memberi waktu tambahan dalam mengerjakan tugas. Kemudian nomor 4, memberikan dukungan emosional. Siswa dengan hidden disability sering mengalami rendah diri karena merasa berbeda. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang sportif dan tidak mempermalukan siswa. Nomor 5, menerapkan prinsip pendidikan inklusif, yaitu pembelajaran seharusnya menyesuaikan kebutuhan siswa, bukan memaksa semua siswa belajar dengan cara yang sama. Kesimpulan dari soal nomor 2 ini, menurut saya kesulitan belajar disebut hidden disability karena sifatnya yang tidak tampak namun berdampak signifikan.
Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih empati, observasi, dan adaptif dalam menghadapi siswa agar agar setiap anak tetap mendapatkan kesempatan belajar optimal sesuai kebutuhan. Nomor 3. Soal nomor 3 ini soalnya itu, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai mitos versus fakta. Pilih dua mitos tentang anak berkesulitan belajar, lalu bantah menggunakan fakta ilmiah dan jelaskan dampak jika guru mempercayai mitos tersebut. Mitos 1. Mitos 1, anak berkesulitan belajar itu malas dan kurang usaha. Fakta ilmiahnya ini tidak benar. Anak dengan kesulitan belajar memiliki hambatan pada proses kognitif di otak, seperti dalam proses pemrosesan bahasa, memori, atau perhatian. Misalnya pada disleksia, anak mengalami kesulitan dalam mengenali dan mengolah simbol huruf bukan karena tidak mau belajar. Penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa ada perbedaan cara kerja otak pada individu dengan kesulitan belajar dibanding dengan anak pada umumnya. Dampak jika guru percaya mitos ini. 1. Guru cenderung menyalahkan siswa, kamu malas. Itu. Kedua, siswa bisa kehilangan motivasi dan merasa rendah diri. 3. Intervensi yang diberikan tidak tepat, tidak banyak hukuman daripada bantuan. Maksudnya lebih banyak hukuman daripada bantuan. Potensi siswa tidak berkembang secara optimal. Itu tadi mitos 1. Kemudian mitos 2. Anak berkesulitan belajar memiliki kecerdasan rendah. Fakta ilmiahnya, kesulitan belajar tidak sama dengan rendahnya inteligensi. Banyak anak dengan learning disability memiliki IQ normal bahkan di atas rata-rata, tetapi mengalami kesulitan spesifik dalam bidang tertentu seperti membaca atau berhitung. Dalam bidang education psikologi dijelaskan bahwa learning disability adalah kondisi spesifik, bukan menyeluruh. Dampak ini jika guru percaya mitos ini, yang pertama itu guru memberikan ekspektasi yang rendah pada siswa. Siswa tidak diberi tantangan yang sesuai dengan potensinya. 3. Terjadinya labeling negatif yang mempengaruhi kepercayaan diri siswa. 4. Kesempatan siswa untuk berkembang menjadi terhambat. Kesimpulan dari soal nomor 3 ini, menurut saya mitos-mitos seperti ini harus diluruskan karena bisa menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap siswa. Guru seharusnya berlandasan pada fakta ilmiah dan pendekatan profesional sehingga mampu melihat bahwa setiap anak memiliki potensi, hanya saja membutuhkan cara belajar yang berbeda. Itu kesimpulan soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4.
Soal nomor 4 itu tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai klasifikasi kesulitan belajar. Jelaskan perbedaan antara kesulitan belajar perkembangan dan kesulitan belajar akademik, mengapa keduanya saling berkaitan. Oke. Kesulitan belajar perkembangan. Kesulitan belajar perkembangan adalah hambatan pada fungsi dasar yang menjadi fondasi belajar, seperti perhatian, action, memori, daya ingat, persepsi visual, auditory. Selanjutnya adalah bahasa, pemahaman, dan ekspektasi. Selanjutnya ada motorik halus dan motorik kasar. Kesulitan ini biasanya muncul sejak usia dini dan sering tidak langsung terlihat sebagai masalah akademik, tetapi lebih ke proses dasar dalam menerima dan mengolah informasi. Contohnya itu seorang anak sulit fokus saat guru menjelaskan, kemudian terdistraksi dan kesulitan mengingat instruksi. Ini termasuk masalah pada perhatian dan memori perkembangan. Tadi ada kesulitan belajar perkembangan, yaitu. Terus kemudian ada nomor 2, kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik adalah hambatan yang langsung terlihat pada kemampuan sekolah, seperti membaca, menulis, berhitung. Terus kesulitan 3 ini biasanya tampak jelas saat anak mulai mengikuti pembelajaran formal di sekolah. Contohnya siswa kelas 2 SD kesulitan membaca teks sederhana, sering salah mengeja, dan lambat memahami isi bacaan. Ini termasuk kesulitan belajar akademik. Terus perbedaan utama itu kesulitan perkembangan itu berkaitan dengan proses dasar belajar, sedangkan kesulitan akademik berkaitan dengan hasil atau keterampilan belajar di sekolah. Terus mengapa kedua saling berkaitan? Menurut saya hubungan kedua ini seperti fondasi dan bangunan. Jika fungsi perkembangan fondasi bermasalah, maka kemampuan akademik juga akan berdampak. Misalnya anak dengan gangguan persepsi visual akan kesulitan membedakan huruf, akhirnya mengalami kesulitan membaca. Anak dengan masalah memori kerja akan kesulitan mengingat langkah-langkah berhitung, berdampak pada pelajaran matematika. Sebaiknya kesulitan akademik yang tidak ditangani juga bisa memperburuk aspek perkembangan, seperti menurunnya motivasi, kepercayaan diri, dan perhatian. Kesimpulan pendapat ini untuk soal nomor 4 itu, menurut saya kesulitan belajar perkembangan dan akademik tidak bisa dipisahkan. Guru perlu memahami bahwa masalah akademik sering berakar dari masalah perkembangan, sehingga penanganannya tidak cukup hanya melatih kemampuan akademik, tetapi juga harus memperkuat fungsi dasar belajar siswa itu. Kemudian soal nomor 4. Nomor 5.
Nomor 5 itu tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai 3 jenis KBS. Pilihlah salah satu dari disleksia, disgrafia, atau diskalkulia. Lalu jelaskan definisi, ciri-ciri di kelas, dan dampak terhadap proses pembelajaran siswa. Oke. Definisi disleksia itu ya. Definisi disleksia adalah gangguan belajar yang berkaitan dengan kemampuan membaca dan mengolah bahasa tertulis. Anak dengan disleksia mengalami kesulitan dalam mengenali huruf, menghubungkan huruf dan bunyi, serta memahami kata atau kalimat meskipun memiliki kecerdasan normal. Ciri-ciri disleksia di kelas. Menurut pengamatan yang sering terjadi di kelas, ciri-ciri siswa yang disleksia antara lain membaca sangat lambat dan terbata-bata, sering tertukar huruf yang mirip, misal B, D, peki kayak gitu. Kemudian kesulitan mengeja kata sederhana. Selanjutnya kesulitan memahami isi bacaan meskipun sudah dibacakan berulang-ulang. Menghindari kegiatan membaca atau terlihat cepat lelah saat membaca. Kemudian kadang lebih baik dalam menjelaskan secara lisan daripada tulisan. Kemudian dampak terhadap proses pembelajaran. Disleksia memberikan dampak yang cukup besar ya dalam pembelajaran, diantaranya yaitu hambatan dalam memahami materi. Sebagian besar pelajaran berbasis teks sehingga tidak membaca saja sulit. Sehingga jika membaca saja sulit, maka memahami materi lain juga ikut terlambat. Prestasi akademik bisa tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Anak bisa saja cerdas secara lisan, tetapi nilainya rendah karena kesulitan membaca soal atau menulis jawaban. Menurunnya kepercayaan diri. Siswa bisa merasa tertinggal dari teman-temannya sehingga muncul rasa minder atau enggan berpartisipasi. Motivasi belajar menurun. Karena sering mengalami kegagalan, siswa bisa menjadi kurang bersemangat dalam belajar. Kesimpulan pendapat dari nomor 5 ini, menurut saya disleksia bukan berarti anak tidak mampu, tetapi anak memiliki cara belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu memberikan sebuah pendekatan yang sesuai seperti penggunaan media visual, latihan membaca bertahap, serta dukungan emosional agar siswa bisa berkembang secara optimal. Terus soal nomor 6, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai etiologi faktor penyebab. Minimal 2 faktor penyebab kesulitan belajar, neurologis, genetik, atau biomedis, dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi fungsi belajar anak. Menurut pemahaman saya, etiologi faktor penyebab kesulitan belajar tidak berdiri pada satu faktor saja, tetapi merupakan hasil interaksi beberapa aspek. Dari beberapa faktor yang ada, saya akan menjelaskan 2 yang utama, yaitu faktor neurologis dan faktor genetik, serta pengaruh terhadap fungsi belajar anak, yaitu faktor neurologis tadi
Faktor neologis berkaitan dengan cara apa sih? Faktor neologis berkaitan dengan cara kerja ya, dengan cara kerja dan struktur otak dalam memproses informasi. Pada anak dengan kesulitan belajar terdapat perbedaan pada bagian otak yang mengatur bahasa, memori, dan perhatian. Dalam kajian neuroscience ditemukan bahwa beberapa area otak yang berperan dalam membaca seperti mengolah bunyi dan simbol tidak bekerja secara efisien pada anak dengan kesulitan belajar, misalnya disleksia. Pengaruh terhadap fungsi belajar. Pertama itu anak sulit menghubungkan huruf dengan bunyi, kemudian lambat dalam memproses informasi, kesulitan memahami instruksi yang kompleks, daya ingat terutama memori kerja menjadi lemah. Akibatnya proses belajar menjadi lebih lambat dibandingkan teman sebayanya. Terus ada faktor genetik. Faktor genetik berarti kesulitan belajar dapat diturunkan dalam keluarga. Jika orang tuanya adalah anggota keluarga yang memiliki riwayat kesulitan belajar, maka anak memiliki kemungkinan besar mengalami hal yang sama. Penelitian dalam bidang genetik menunjukkan bahwa ada gen tertentu yang mempengaruhi perkembangan kemampuan bahasa dan membaca. Pengaruh terhadap fungsi belajar. Anak cenderung mengalami pola kesulitan yang mirip dengan keluarganya. Kemudian perkembangan bahasa lebih lambat. Kesulitan dalam keterampilan dasar seperti membaca dan menulis membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasai materi akademik. Kesimpulan pendapat soal nomor 6 ini, menurut saya faktor neurologis dan genetik sangat berperan dalam kesulitan belajar karena keduanya mempengaruhi dasar kemampuan kognitif anak. Oleh karena itu pentingnya bagi guru untuk memahami bahwa kesulitan belajar bukan semata-mata karena kurang usaha, tetapi ada faktor biologis yang mendasari, dan pemahaman ini guru dapat memberikan pendekatan yang lebih tepat seperti pembelajaran yang disesuaikan dan intervensi sejak dini. Itu kesimpulan nomor 6. Selanjutnya soal nomor 7. Tujuan tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai dampak psikologis. Apa yang dimaksud dengan learning helplessness pada anak kesulitan belajar? Jelaskan bagaimana kondisi ini terbentuk di lingkungan sekolah. Oke. Menurut pemahaman saya, learning helplessness adalah kondisi psikologi ketika anak merasa tidak berdaya dan menyerah karena menganggap usahanya tidak akan mengubah hasil. Istilah ini berasal dari teori yang dikembangkan oleh Martin Seligman dalam kebijakan psikologi. Apa itu learning helplessness pada anak kesulitan belajar? Pada anak dengan kesulitan belajar, learning helplessness muncul ketika mereka berulang kali mengalami kegagalan, misalnya dalam membaca, menulis, dan berhitung. Akibatnya anak mulai berpikir, saya memang tidak bisa dan percuma mencoba. Kondisi ini bukan karena anak tidak mampu sepenuhnya, tapi karena pengalaman negatif yang terus-menerus membentuk keyakinan bahwa usaha tidak ada gunanya. Terus bagaimana kondisi ini terbentuk di lingkungan sekolah? Menurut saya beberapa proses yang menyebabkan learning helplessness terbentuk, yaitu pengalaman
gagal yang berulang. Anak terus mengalami kesulitan dalam tugas akademik tanpa bantuan yang tepat, misalnya selalu salah saat membaca di depan kelas. Nomor 2, labeling atau penilaian negatif. Guru atau teman-teman memberikan label seperti bodoh, lambat, dan tidak bisa. Hal ini memperkuat keyakinan negatif anak terhadap dirinya. Nomor 3, kurangnya dukungan dan strategi yang sesuai. Jika guru hanya memberi tugas yang sama tapi penyesuaian, anak akan terus gagal dan tidak melihat ada jalan keluar. 4, perbandingan dengan teman sebaya. Anak sering dibandingkan dengan teman yang lebih cepat atau lebih pintar sehingga merasa tertinggal. Maksudnya ada fokus pada hasil bukan proses. Jika yang dihargai hanya nilai akhir bukan usaha, maka anak merasa usahanya tidak berarti. Dampak pada anak yaitu ada kehilangan motivasi, tidak mampu mencoba tugas baru, rendah rasa percaya diri, cenderung pasif di kelas, dan mudah cemas. Terus dari keseluruhan ini, kesimpulan pendapat saya dari soal nomor 7 ini, menurut saya learning happiness adalah dampak psikologis yang serius pada anak berkesulitan belajar karena bisa menghambat perkembangan mereka lebih jauh. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menghargai usaha, dan memberikan pengalaman sukses kecil agar anak kembali percaya bahwa mereka mampu berkembang. Kemudian soal nomor 8, soalnya yaitu tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai komorbiditas. Jelaskan konsep komorbiditas dalam kesulitan belajar. Berikan contoh hubungan antara KBS dan ADHD serta dampaknya di kelas. Menurut pemahaman saya, komorbiditas adalah kondisi ketika 2 atau lebih gangguan muncul secara bersamaan pada satu individu. Dalam konteks kesulitan belajar, seperti seorang anak tidak hanya memiliki satu jenis kesulitan, tetapi bisa memiliki kombinasi dengan gangguan lain yang saling mempengaruhi. Konsep komorbiditas dalam kesulitan belajar. Konsep dasar. Konsep komorbiditas dalam kesulitan belajar pada anak dengan kesulitan belajar spesifik KBS. Komorbiditas cukup sering terjadi, misalnya anak yang mengalami disleksia tidak jarang juga memiliki masalah perhatian atau kontrol perilaku. Hal ini membuat kesulitan yang dialami menjadi lebih kompleks karena tidak hanya terkait dengan kemampuan akademik tetapi juga aspek perilaku dan konsentrasi. Contohnya KBS dan Attention Deficit Hyperactive Disorder ADHD. ADHD ini adalah gangguan perkembangan yang ditandai dengan kesulitan memusatkan perhatian, impulsif, dan hiperaktif. Hubungan dengan KBS, anak dengan disleksia juga mengalami ADHD, kesulitan membaca diperparah dengan kesulitan fokus ADHD. Anak menjadi semakin sulit mengerti instruksi dan menyelesaikan tugas. Dampak komorbiditas di kelas nih. Nomor 1 tuh, proses belajar menjadi terhambat. Anak tidak hanya kesulitan memahami materi, misalnya membaca, tapi juga sulit duduk tenang aja susah, dan kesulitan memperhatikan penjelasan guru. Tugas sering tidak selesai karena kombinasi antara tidak paham materi dan mudah terdistraksi. Ketiga yaitu perilaku di kelas bisa dianggap pengganggu. Misalnya sering bergerak, menyela, atau tidak mengikuti aturan sehingga guru bisa salah menilai sebagai nakal. 4. Membentukkan pendekatan yang lebih kompleks. Tidak cukup hanya memberikan latihan membaca, tetapi juga perlu
strategi manajemen dan peningkatan fokus. Kesimpulan dari soal nomor 8 ini menurut saya komorbiditas menunjukkan bahwa kesulitan belajar tidak bisa dilihat secara sederhana ya. Nah, guru perlu memahami bahwa satu anak bisa memiliki lebih dari satu kebutuhan khusus, sehingga penanganannya harus holistik, mencakup aspek akademik sekaligus perilaku emosional. Dengan begitu intervensi yang diberikan bisa lebih tepat dan efektif. Soal nomor 9 yaitu tuangkan pendapat Anda yang sesuai dengan yang Anda pahami mengenai identifikasi diri. Mengapa identifikasi diri sangat penting pada anak persoalan belajar? Terus jelaskan kaitannya dengan perkembangan otak dan kondisi psikologis anak. Menurut saya identifikasi dini pada anak persoalan belajar sangat penting, karena menurut arah perkembangan akademik dan psikologi anak ke depannya, semakin cepat kesulitan dikenali, semakin besar peluang anak-anak mendapatkan bantuan yang tepat. Mengapa identitas dini itu penting? Yang pertama itu mencegah keterlambatan belajar yang semakin jauh. Nomor 2, kemungkinan intervensi yang lebih efektif. Itu kaitannya dengan perkembangan otak. Dalam kajian neurologi sensi dijelaskan bahwa otak anak memiliki sistem plastisitas neuroplastisik, yaitu kemampuan untuk perkembangan dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Artinya ini apa? Artinya pada usia dini otak masih sangat fleksibel untuk dibentuk. Intervensi yang tepat bisa membantu memperkuat jalur-jalur belajar di otak. Jika terlambat, otak sudah membentuk pola yang kurang efektif sehingga lebih sulit diperbaiki. Kaitannya dengan kondisi psikologis anak, yaitu mencegah rendahnya kepercayaan diri. Anak yang sering gagal tanpa tahu penyebabnya akan merasa dirinya tidak mampu. Kemudian menghindari munculnya stres dan kecemasan belajar. Tekanan akademik yang tidak sesuai kemampuan bisa membuat anak cemas, bahkan menghindari sekolah. Kemudian mencegah learning happiness. Jika sejak awal anak sudah tahu bahwa mengalami keberhasilan, maka ia tidak akan mudah menyerah. Kesimpulan dari pendapat ini itu, menurut saya identifikasi dini ini adalah langkah kunci karena kaitannya langsung dengan perkembangan otak yang masih elastis tadi dan kesehatan psikologi anak. Dengan deteksi yang cepat, anak tidak hanya terbantu secara akademik, tapi juga memiliki rasa percaya diri dan motivasi yang jujur. Kemudian soal nomor 10, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai prosedur screening. Jelaskan langkah-langkah prosedur screening kesulitan belajar di sekolah, dari observasi hingga rujukan. Apakah peran guru dalam proses tersebut? Oke. Menurut saya, prosedur screening kesulitan belajar di sekolah adalah rangkaian langkah sistematik untuk mendeteksi secara dini siswa yang berpotensi mengalami hambatan belajar sehingga bisa segera ditindaklanjuti dengan bantuan yang tepat. Proses ini tidak langsung memberi label, tetapi pada penjaringan awal. Langkah-langkah prosedur screening yaitu ada observasi dalam kelas. Guru mengamati perilaku siswa sehari-hari seperti kesulitan membaca, menulis, menghitung, lambat dalam memahami instruksi, multitasking atau sulit fokus, perbedaan kemampuan mencolok dan teman sebaya. Ini penting sebagai tanda awal, red flags. Kemudian ada pencatatan dan dokumentasi. Guru mencatat secara sistematis. Misalnya hasil tugas ulangan, kesalahan yang berulang-ulang, perilaku sangat saat belajar. Dokumentasi membaca, melihat pola kesulitan bukan terjadi sesaat.
Screening menggunakan instrumen sederhana. Guru dapat menggunakan alat screening awal, checklist atau tersederhana untuk memastikan apakah kesulitan tersebut konsisten dan perlu ditindaklanjuti. Ada intervensi awal kelas. Sebelum dirujuk, guru mencoba strategi sederhana seperti memberikan penjelasan ulang dengan cara berbeda, menggunakan bicara praktik langsung, memberi waktu hambatan tujuan untuk melihat apakah kesulitan bisa diatasi dengan penyelesaian pembelajaran. Nomor 5 itu komunikasi dengan orang tua. Guru berdiskusi dengan orang tua mengenai kondisi anak di sekolah, kemungkinan kesulitan yang dialami, kondisi belajar anak di rumah. Ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Nomor 6 itu rujukan ke tenaga ahli. Jika kesulitan tetap ada dan cukup signifikan, siswa dirujuk ke ahli seperti psikolog, kemudian ada guru pendidikan khusus, terapis, untuk dilakukan asesmen lebih mendalam dalam diagnosis yang lebih tepat. Peran guru dalam proses seni, menurut saya guru memiliki peran yang sangat penting, yaitu detektor awal. Guru adalah orang pertama yang melihat langsung proses belajar siswa setiap hari. Nomor 2, pengamatan secara objektif. Guru harus mampu membedakan antara kesulitan sementara dan berkelanjutan. Pelaksanaan intervensi awal, guru mencoba memberikan strategi sebelum pengambilan langkah selanjutnya. Nomor 4, penghubung atau komunikator. Guru juga menjadi jembatan antara sekolah, orang tua, dan tenaga ahli. Pendukung emosional siswa. Itu nomor 5, pendukung emosional siswa. Guru harus tetap memberikan dukungan agar siswa tidak merasa berbeda atau tertekan. Kesimpulan pendapat pada soal nomor 10 ini, menurut saya screening kesulitan belajar adalah proses yang bertahap dan kolaboratif. Guru memang memegang peran kunci karena berada di garis depan dalam mengenali dan membantu siswa. Dengan prosedur yang tepat, siswa bisa mendapatkan bantuan lebih cepat dan mencegah masalah belajar yang lebih serius di kemudian hari. Demikian itu ada UTS pada malam hari ini. 42 menit cukup melelahkan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.